Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak sekalian, murid-murid Al-Marjan? Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar kita semuanya, dan tentunya keluarga besar Yayasan Al-Marjan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, sudah beberapa hari ini kita berada di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah anugerahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat dan mampu menjalankan ibadah selama di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat menjalankan ibadah-ibadah di tahun kali ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini Pak Saifur Rahman akan membahas tentang kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang sangat-sangat bagus untuk kita ambil pelajaran. Kita ambil tauladan dari sahabat Nabi ini. Baik, akan tetapi sebelum kita membahas atau mempelajari kisah dari sahabat ini, mari pada kesempatan kali ini kita buka materi kita, pelajaran kita kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu sangat mencintai kucing, sangat menyayangi kucing. Ayo, siapa yang tahu di antara kalian siapa sahabat ini? Insya Allah sudah tahu ya. Sering insya Allah kita dengar nama beliau. Iya, nama beliau adalah Abu Hurairah. Ketika kita belajar hadis, sering juga kita mendengar nama beliau. Selain disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sangka seperti itu. Sudah sering kita mendengar nama beliau dan sudah masyhur di kalangan kita. Akan tapi bisa jadi ya, tidak banyak dari kita yang faham ataupun tahu tentang sejarah beliau, tentang asal usul beliau, tentang nama asli beliau, tentang kapan beliau masuk Islam, dan berapa hadis yang telah beliau riwayatkan. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama-sama tentang kisah keteladanan beliau, sehingga kita sebagai talibul ilmi, sebagai penuntut ilmu, bisa mencontoh perilaku beliau, bisa mencontoh keteladanan beliau di dalam mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sosok ataupun keteladanan Abu Hurairah dari sisi beliau di dalam mencari ilmu. Abu Hurairah, nama asli beliau sebelum masuk Islam adalah Abdus Syams. Ada yang tahu artinya Abdus Syams? Abdun itu artinya hamba, Syamsun artinya matahari. Sehingga kalau digabungkan menjadi satu, Abdus Syamsi, yang berarti hambanya matahari.
Nama-nama seperti ini adalah nama-nama yang dilarang di dalam Islam, anak-anak sekalian. Maka kelak kemudian ketika Abu Hurairah ini masuk Islam oleh Rasulullah, nama beliau diganti menjadi Abdurrahman. Yang berarti apa? Hambanya Allah yang maha pengasih. Karena memang anak-anak sekalian, seperti nama Abdus Syams, itu nama-nama yang dilarang. Jadi setelah kata abdun tidak boleh disandingkan atau disambungkan dengan kata lain selain nama-nama Allah atau al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah, yang baik. Misalkan Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim, dan lain sebagainya. Abu Hurairah, beliau berasal dari kota Ad-Daus ataupun dari daerah Ad-Daus. Daerah ini berada di negeri Yaman. Insyaallah kalian tahu semuanya ya tentang negeri ini dan sudah pernah dengar tentang negeri ini, dan sampai sekarang negeri ini masih ada. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, anak sekalian. Pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian ketika beliau di Madinah, beliau bertempat di Suffah. Suffah itu apa sih? Yaitu Suffah itu adalah tempat yang berada di Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Dulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun tempat ini, membuat tempat ini adalah untuk tempat tinggal atau menampung sahabat-sahabat muhajirin. Siapa itu sahabat muhajirin, anak sekalian? Sahabat-sahabat muhajirin adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kaum muslimin yang ikut hijrah dari kota Makkah ke Yathrib. Jadi kota Madinah itu dulu, anak-anak sekalian, sebelum Rasulullah hijrah dan para sahabatnya hijrah, itu bernama Yathrib. Setelah Rasulullah sampainya di kota ini, kemudian digantilah nama kota Yathrib menjadi Madinah, atau yang lengkapnya adalah Al-Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang disinari. Dulu para sahabat hijrah, karena hijrahnya tidak membawa harta benda, hijrahnya itu tidak membawa apa yang mereka miliki, maka sesampainya di Madinah atau di kota Yathrib waktu itu, mereka tidak punya tempat tinggal. Maka kemudian beliau-beliau ini, para sahabat, mereka ini tinggal di Suffah yang telah disediakan oleh Rasulullah yang berada di Masjid Nabawi. Nah, pada perkembangannya kemudian tempat Suffah ini digunakan juga untuk tempat istirahat tamu-tamu Rasulullah dari luar kota Madinah. Sesampainya di Madinah, mereka sebelum bertemu dengan Rasulullah, maka istirahat di Suffah. Abu Hurairah berada di Suffah, tempat yang ada di Masjid Nabawi ini. Nah, sekarang yang akan kita pelajari, ada berapa hadis yang telah Abu Hurairah riwayatkan. Abu Hurairah, beliau mulazamah atau selalu membersamai Rasulullah itu pada kurun waktu 3 tahun. Akan tapi walaupun hanya pada waktu kurun 3 tahun tersebut, hadis yang telah beliau riwayatkan itu mencapai 5.000 lebih. Sebagian ada yang mengatakan 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Dalam waktu 3 tahun, kenapa bisa sebanyak itu? Bahkan melebihi dari sahabat yang lain yang beliau itu bersama dengan Rasulullah lebih dari 3 tahun. Apa kuncinya? Di antaranya adalah karena sahabat Abu Hurairah hanya menyibukkan diri, mengkhususkan dirinya bersama Rasulullah dan kemudian untuk belajar tentang Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Berbeda dengan para sahabat yang lain, misalkan dari kalangan muhajirin ataupun ansar. Selain para sahabat ini juga belajar dengan Rasulullah, akan tapi beliau juga ada kesibukan lain.
Yaitu apa? Bisa jadi sebagian mereka ada yang berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Sehingga intensitas bertemunya dengan Rasulullah itu tidak sebanyak sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Hurairah berkata, aku membagi malamku itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, aku gunakan sebagian malamku itu untuk tilawah Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran, untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagian yang kedua, kata Abu Hurairah, aku gunakan untuk istirahat. Karena anak-anak sekalian, tubuh kita juga perlu waktu untuk istirahat, agar supaya sehat. Ketika badan kita sehat, tubuh kita sehat, maka insya Allah belajar pun juga akan menjadi mudah. Coba bayangkan ketika kita sakit, apa yang terjadi? Susah mikirnya. Untuk belajar tentunya malas, karena dalam keadaan tidak sehat. Maka tubuh kita juga punya hak untuk istirahat. Itu bagian yang kedua ini Abu Hurairah pergunakan malamnya untuk istirahat. Dan bagian yang berikutnya, kata Abu Hurairah, aku gunakan waktuku untuk apa? Untuk mengulang-ulang hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalkan pada hari ini Abu Hurairah itu belajar ataupun mendapatkan 10 hadis, maka di malam hari itu akan beliau ulang-ulang hadis yang telah didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan apa? Kesungguhan beliau. Maka akhirnya beliau mengatur waktunya sedemikian rupa sehingga dengan harapan ya tentunya beliau bisa belajar banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada kisah Abu Hurairah anak-anak sekalian, kunci sukses beliau itu karena yang pertama beliau sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasulullah perintahkan maka akan beliau kerjakan. Sam'an wa ta'ah kalau dalam bahasa Arabnya, yaitu ketika mendengar ditaati, sami'na wa ata'na. Yang kedua, beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam belajar. Sebagaimana tadi, beliau telah mengatur sedemikian rapi waktu malam beliau untuk mempelajari apa yang telah beliau dengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, beliau berdoa. Suatu ketika beliau berdoa dan doa ini diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang tidak dilupakan. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang tidak terlupakan. Dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Allah anugerahkan kepada Abu Hurairah hafalan yang kuat sehingga 5.000 lebih hadis bisa beliau hafalkan dengan baik, bisa tidak beliau lupakan. Dari kisah ini anak-anak sekalian, banyak pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari kisah Abu Hurairah sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang pelajar. Yang pertama adalah apa? Yaitu Abu Hurairah sangat taat dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa tadi? Abu Hurairah sangat bersungguh-sungguh sehingga mengatur sedemikian rapi waktu beliau untuk belajar dan tidak menggunakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, Abu Hurairah beliau berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang pembelajar bisa kita ambil pelajaran dari kisah Rasulullah ini, kisah Abu Hurairah ini, anak-anak sekalian. Yang pertama apa? Sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang murid, hendaknya kita
mencintai, menghormati guru-guru kita. Karena beliau-beliaulah yang telah mengajarkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang mengajarkan kita dari yang tadinya kita tidak memahami bisa memahami. Merekalah, beliau-beliaulah, guru-guru itu adalah orang tua kita. Orang tua kedua kita setelah orang tua kita di rumah. Maka ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hormati guru kita, hargai guru kita, doakan guru kita. Yang kedua adalah apa? Kuncinya untuk bisa sukses dalam belajar sebagaimana Abu Hurairah tadi, yaitu belajar sungguh-sungguh, mengatur waktunya sebaik mungkin, tidak mempergunakan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Kalau sekarang misalkan kita tidak banyak menghabiskan waktu untuk main gadget, untuk main game. Kira-kira gimana Pak kalau main gadget? Kalau sewajarnya ya silahkan. Akan tapi kalau kemudian menghabiskan waktu, itu yang tidak boleh. Maka harus bijak anak-anak sekalian, ketika kita mempergunakan waktu kita. Harus diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa belajar dengan baik, sehingga kita bisa berhasil di dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir yang sangat penting adalah kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana tadi juga Abu Hurairah berdoa kepada Allah, mohon ilmu yang tidak bisa dilupakan. Kita sebagaimana sering kita baca doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, Rabbi zidni ilma, tambahkan ilmu kepadaku dan anugerahkan kefahaman kepadaku. Ini juga sangat penting sekali. Karena apa? Allah lah pada akhirnya yang akan memberikan ilmu kepada kita. Maka jangan sampai kita untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah anak-anak sekalian, ini merupakan kisah tentang sahabat Abu Hurairah yang mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil teladan dari beliau, bagaimana beliau berhasil meriwayatkan banyak hadis, 5.000 lebih dari hadis tersebut. Maka ketika kita ingin berhasil untuk belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya kita meniru dan meneladani beliau di dalam semangatnya beliau, dalam ketaatan beliau kepada Rasulullah, di dalam beliau berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak dilupakan. Baik, sebelum kita akhiri kajian kita kali ini, mari kita bersama-sama membaca salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, semuanya nanti kalian menirukan Bapak akan membaca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabairu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan salat Jumat ke salat Jumat yang lain itu menjadi pelebur dosa, penghapus dosa di antara kesemuanya, selama tidak dilakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, demikian apa yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dan khilaf di dalam Bapak menyampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.